akan mereview lagi materi kita di minggu lalu tentang efek Compton. Nah, di mana efek Compton ini dikemukakan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Nah, dalam hal ini si Arthur Holly Compton mengamati gejala-gejala tumbukan antara foton dan elektron. Nah, di mana dalam dia mengamati gejala-gejala tumbukan antara si foton dengan si elektron, ternyata si Arthur Holly Compton ini melihat bahwa foton yang menumbuk elektron pun menghasilkan elektron dan foton terhambur dengan sudut theta terhadap arah semula dan panjang gelombangnya menjadi lebih besar. Artinya, panjang gelombang terhamburnya lebih besar daripada panjang gelombang yang datang. Nah, selain daripada itu, kita juga dapat menyebut fenomena dari si Arthur Holly Compton ini dengan sebutan efek Compton. Jadi teman-teman, efek Compton itu sendiri adalah peristiwa terhamburnya sinar X ketika menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron terhambur. Nah, teman-teman, kita juga perlu mengetahui bahwa dalam gelombang elektromagnetik ada namanya intensitas cahaya terhambur. Nah, di mana intensitas cahaya terhambur ini tergantung pada sudut hamburan dan tidak tergantung pada panjang gelombang yang datang. Nah, tetapi pada eksperimennya si Compton memberikan fakta yang berbeda dalam eksperimennya. Nah, di mana faktanya itu yang pertama itu radiasi terdiri dari dua panjang gelombang. Yang pertama itu di mana adanya gelombang yang datang dan yang kedua ada namanya gelombang yang terhambur. Nah, untuk fakta yang kedua yang dikemukakan oleh si Compton ini yaitu di mana panjang gelombang yang terhambur lebih besar dari panjang gelombang yang datang. Nah, yang ketiga, panjang gelombang hamburan bergantung pada sudut hamburan, yaitu jika sudutnya berbeda, maka gelombang yang dihasilkan juga berbeda. Nah, dalam hal ini juga kita dapat mengatakan bahwa usulan dari si Compton ini adalah usulan yang berani karena si Compton ini tetap menggunakan konsep tentang gelombang cahaya. Nah, di mana konsep yang digunakan si Compton itu bahwa gelombang cahaya pada sinar X terpaket dalam bentuk paketan energi yang diskrit. Nah, yang dimana yang disebut diskrit ini adalah foton. Nah, di mana foton yang dimaksud di sini yaitu mempunyai sebuah momentum seperti partikel. Nah, sehingga si Compton dapat mengaitkan keduanya. Keduanya apa yang dikaitkan si Compton? Nah, yang dikaitkan si Compton itu yaitu antara energi dan partikel. Jadi teman-teman, agar teman-teman lebih mudah untuk memahami tentang efek Compton ini, saya akan menayangkan sebuah video animasi tentang efek Compton di video selanjutnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebuah sinar X monokromatik dikenakan pada elektron di dalam lempeng tipis material yang diam terhadap pengamat. Untuk mengamati proses fenomena ini, dipasanglah sebuah sistem detektor di sekitarnya. Setelah menumbuk elektron, sinar X menyimpang terhadap arah semula dan elektron terlepas dari material dan bergerak ke arah yang lain. Berdasarkan dari hasil data percobaan yang ditangkap oleh detektor, ternyata panjang gelombang sinar X yang terhambur atau lambda S adalah lebih besar jika dibandingkan dengan panjang gelombang datang yaitu lambda 0. Selain itu, besar sudut penyimpangan dari sinar X yang terhambur adalah theta. Dengan semakin besarnya theta, maka panjang gelombang dari sinar X terhambur atau lambda S akan semakin melebar. Baiklah teman-teman sudah menonton cuplikan animasi dari video yang saya tampilkan. Nah, di mana kita dapat menggambarkannya lagi dari video tersebut. Nah, di mana ada foton datang dari sebuah sinar menumbuk sebuah elektron diam. Nah, sehingga foton yang datang ini menjadi foton terhambur dan elektronnya itu menjadi elektron terhambur. Nah, di mana pertumbukan antara si foton dengan si elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum. Nah, sehingga berlakulah hukum skala momentum berdasarkan dari teori relativitas si Albert. Nah, di mana sini si Compton menurunkan momentum foton. Nah, di mana persamaannya itu dinyatakan P sama dengan HF per C sama dengan H per lambda. Nah, jadi P ini adalah momentum foton dengan satuan Newton per second. Nah, H ini adalah konstanta Planck, di mana nilainya konstan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule/second. Nah, C adalah kecepatan cahaya yang nilainya juga konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, lambda itu sendiri adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, jadi teman-teman, dalam kita menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, kita dapat melihat bahwa si Compton ini menemukan lagi bahwa adanya pergeseran panjang gelombang cahaya yang memenuhi persamaan, yaitu delta lambda sama dengan lambda S dikurang lambda 0 sama dengan
H per M dikali C dikali 1 kurang cos theta, atau bisa juga kita tuliskan lambda S dikurang lambda 0 sama dengan lambda C dikali 1 per cos theta. Nah, di mana lambda S ini adalah panjang gelombang terhambur dari sinar yang datang. Nah, sedangkan lambda 0 di sini adalah panjang gelombang yang datang atau panjang gelombang sumber. H ini adalah konstanta Planck, M ini adalah massa diam dari si elektron, dan C di sini adalah kecepatan cahaya. Nah, sehingga lambda C di sini juga adalah ya, panjang gelombang dari si Compton itu sendiri. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahaminya, kita akan masuk kepada contoh soal. Nah, di mana soalnya itu berbunyi, seberkas sinar X dengan panjang gelombang 0,01 nanometer ditumbuhkan pada elektron diam. Nah, jadi pada saat di cahaya sinar X ini menimbul elektron diam, ternyata sinar X ini terhambur dalam sudut 45 derajat. Nah, jadi yang ditanyakan di sini berapa panjang gelombang sinar X yang terhambur. Nah, yang ditanyakan panjang gelombang terhamburnya ya teman-teman. Jadi kita dapat menggambarkan dari soal tersebut, di mana sinar X dengan panjang gelombang datang 0,01 nanometer. Nah, membentuk sudut dari panjang gelombang yang terhamburnya itu 45 derajat. Nah, yang ditanyakan itu panjang gelombang yang terhambur dari si sinar X. Nah, yang ditanyakan di sini panjang gelombang terhamburnya. Nah, jadi kita dapat menuliskan, diketahuinya di mana panjang gelombang yang datang yaitu 0,01 nanometer. Nah, karena satuannya meter, kita ubah nanometer ke meter, yaitu menjadi 10 pangkat min 11 meter. Nah, dengan sudut theta 45 derajat, dengan panjang gelombangnya si Compton yang nilainya juga konstan adalah 2,43 dikali 10 pangkat min 12 meter. Nah, yang ditanyakan panjang gelombang yang terhambur dari si sinar X. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya di dalam persamaan yang sudah kita bahas tadi, yaitu lambda S dikurang lambda 0 sama dengan lambda C dikali 1 dikurang cos theta. Tinggal kita masukin nilai yang udah kita ketahui, sehingga panjang gelombang terhambur dari sinar X ini adalah 1,071 dikali 10 pangkat min 11 meter. Nah, kita akan masuk lagi ke contoh soal yang kedua teman-teman. Nah, di mana bunyinya, sebuah sinar X dengan panjang gelombang 0,05 Armstrong ditambahkan pada sebuah elektron bebas. Sinar X ini terhambur dengan sudut 60 derajat. Nah, yang ditanyakan juga masih sama, berapa panjang gelombang sinar X yang terhambur. Nah, dari soal ini juga kita dapat menggambarkan lagi. Nah, di mana ada sinar X dengan panjang gelombang yang datang atau panjang gelombang sumbernya 0,05 Armstrong dengan membentuk sudut hamburannya itu 60 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini panjang gelombang yang terhambur. Nah, tinggal kita tulis diketahuinya seperti yang tertulis di soal, panjang gelombang yang datang 0,05 Armstrong, kita ubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, dengan theta 60 derajat. Nah, di mana cos dari 60 derajat itu adalah 1/2 atau 0,5. Nah, di mana massa elektron diam yaitu 9,11 dikali 10 pangkat min 13 kg. Nah, untuk konstanta Planck-nya seperti yang sudah kita ketahui 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule per second. Nah, yang ditanya masih sama panjang gelombang yang terhambur dari si sinar X. Nah, kita tinggal tuliskan dengan persamaan yaitu delta lambda sama dengan lambda S dikurang lambda 0 sama dengan H per ME dikali C dikali 1 dikurang cos theta. Nah, tinggal kita masukin dari nilai-nilai yang diketahui ini. Nah, kita masukin semuanya sehingga panjang gelombang yang terhambur dari si sinar X yang menumbuk elektron bebas ini yaitu 6,21 dikali 10 pangkat min 12 meter. Inilah hasilnya teman-teman. Nah, jadi sekian presentasi dari review yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Nah, jadi teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Terima kasih. Saya ucapkan sampai jumpa.